Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya berdoa bagi segenap kita yang juga mengikuti melalui YouTube, Tuhan memberkati dan Anda sekalian dapat membuka pintu hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas apakah orang Kristen berdosa, dan akan saya ambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 14 dan 15. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka pintu hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap menerima dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat menghasilkan buah 100 kali ganda, 60 atau 30 kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji Engkau, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat 14 dan ayat 15. Akan saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap manusia, siapapun mereka yang selama hidup di bumi ini, bumi yang telah rusak ini, bumi yang telah bobrok ini, pasti lagi dan lagi akan jatuh dalam dosa. Siapapun mereka, baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen. Nah, setiap dari kita pasti pernah meledak saat kita berkendaraan di jalanan. Apakah saat kita berada di jalan tol, ataupun kita berada di jalan lokal, suatu saat pasti setiap daripada kita pernah mengalami masalah dalam berkendaraan. Misalnya sedang menghadapi jalan yang macet, orang di belakang kita terus-menerus klakson, ingin melaju dengan cepat, tapi jalanan macet. Dan orang yang lain nyetir ugal-ugalan. Mendadak ngerem, kita hampir mendadak menabrak mereka. Perasaan tidak terkontrol muncul. Dan kadang-kadang keluar kata-kata yang seharusnya kita tidak ucapkan. Padahal, orang yang melakukan kesalahan di jalan tersebut tidak menikmati apa yang kita ucapkan. Nah, kalau anggota keluarga ada bersama dengan kita, mereka yang menikmati kata-kata kita tersebut. Kok rasanya kurang fair ya? Nah, disinilah letaknya dosa tersebut. Dosa yang disebut dosa kemarahan ini sendiri dengan mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan, apalagi kata-kata kutukan. Sangat menentang kebenaran firman Tuhan di dalam hal ini. Itulah manusia. Siapapun mereka pasti pernah melakukan hal-hal yang seperti ini, itu termasuk yang sedang berbicara pada saat ini, yang bernama Hari Lee. Pasti pernah melakukan hal-hal ini. Nah, kemarahan kita itu memuncak. Kita membentak, kita berlaku kasar, kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak yang saya katakan tadi. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab secara jelas mengatakan dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat ketiga mengatakan, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kenapa Raja Daud berkata atau berdoa seperti itu? Karena terlalu gampang bagi kita untuk mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan di dalam hal ini. Kita gampang sekali jatuh di dalam dosa karena kita mengikuti naluri emosi kita yang sedang meledak pada saat itu.
Apapun itu. Dan kata-kata kotor yang kita ucapkan dilarang secara jelas oleh Alkitab di dalam hal ini. Iblis sering menggoda kita untuk berbuat dosa, dan dosa itu sendiri merupakan tembok pemisah antara kita dan Tuhan. Dan hal ini tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 59, ayat yang kedua. Dan faktor dosa ini adalah faktor penyebab Tuhan memalingkan wajahnya dari kita sehingga ia tidak mendengarkan doa kita. Dosa dan kejahatan berdasarkan Yesaya 59 ayat 2 yang tertulis secara eksplisit merupakan tembok pemisah yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya daripada engkau dan tidak mendengarkan doamu adalah segala dosa dan kejahatanmu menurut Yesaya 59 ayat 2. Nah, apakah tembok pemisah yang dibangun oleh kejahatan dan dosa kita ini tetap akan selamanya berdiri di sana atau tidak? Kita yang menentukan. Kalau kita tidak menginginkan tembok pemisah yang menghalangi doa kita untuk datang kepada Tuhan, maka kita harus bertobat. Karena pada waktu bertobat, tembok pemisah yang didirikan oleh dosa dan kejahatan ini diruntuhkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus itu sendiri melalui pertobatan kita. Inilah indahnya menjadi pengikut Kristus. Jadi pada waktu kita berbalik dari segala dosa dan kejahatan kita melalui pertobatan, dengan mengakui dosa dan kejahatan kita ini di hadapan Tuhan, dan memohonkan pengampunan, maka Tuhan yang setia itu akan memberi pengampunan kepada kita, tembok pemisah ini dihapuskan. Kita memiliki seorang pembela, dan pembela itu bernama Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 dan 2 mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Dia menyarankan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Dia ingatkan ini. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesaya 1 ayat ke-18 juga memberikan jaminan pada kita sebesar apapun dosa dan kejahatan kita, pada saat kita bertobat dan berbalik dari segala kejahatan dan dosa kita tersebut, Tuhan akan mampu mengampuni kita dan menghapuskan dosa kita itu. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat ke-18 berkata sebagai berikut. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukankah ini merupakan sebuah berita yang baik, kabar yang baik bagi kita yang melakukan dosa dan segala kejahatannya? Bahwa kita akan dipulihkan kembali, kita akan disucikan kembali, kita akan dimurnikan kembali. Dan bahwa di dalam Yesus, hubungan kita yang terputus dengan Allah Bapa akibat dosa dan kejahatan kita dapat dipulihkan kembali. Karena apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib ini sendiri. Inilah keindahan itu, inilah kabar baik itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang Kristen berdosa sesuai dengan topik khotbah kita pada pagi hari ini? Sebelum kita menyelidiki apakah orang Kristen berdosa atau tidak, mari kita definisikan terlebih dahulu beberapa istilah. Terlepas dari pengertian kata Kristen. Perkataan tadi, apakah orang Kristen berdosa? Nah, terlepas daripada pengertian kata Kristen, yang mengalami perubahan sepanjang sejarah yang ada, definisi Alkitabiah tentang perkataan Kristen ini berarti sepenuhnya pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya orang yang mengikut Kristus dan seluruh pengajarannya
sehingga orang tersebut berada di tempat di mana Yesus itu berada. Itu pengikut. Mereka itu adalah, kita sekalian adalah pengikut Kristus yang disebut juga sebagai murid Yesus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Seorang Kristen bukan seorang yang dianggap berasal dari seperangkat keyakinan atau praktek keagamaan tertentu, bergabung dengan gereja, atau berpartisipasi dalam sakramen atau ritual tertentu seperti baptisan. Seorang Kristen adalah seorang yang menanggapi panggilan Roh Kudus untuk datang kepada Allah Bapa sesuai dengan Yohanes 6 ayat 44. Dengan menaruh seluruh imannya dalam karya keselamatan Kristus yang telah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia dan bukan oleh usaha kebaikan pekerjaan kita. We are saved by grace, by faith only, alone. Kita diselamatkan karena kasih karunia, anugerah daripada Tuhan oleh iman kita, bukan oleh sesuatu yang lain. Ya, itu tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, Yohanes 3 ayat 15 sampai dengan 18. Orang Kristen adalah mereka yang telah bertobat dari dosa dan segala kejahatan mereka dan menjadikan Yesus Tuhan atas hidup mereka. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Mereka dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 6 sampai 7. Dosa adalah setiap pikiran, perkataan atau tindakan yang bertentangan dengan karakter atau hukum Allah. 3 minggu yang terakhir kita banyak berbicara tentang ini. Siapa yang akan masuk neraka? Siapa yang akan masuk surga? Dosa itu seperti apa? Banyak kita bicara dalam beberapa minggu terakhir ini. Bisa dilihat kembali di YouTube. Kita semua berdosa. Titik. Karena itu Alkitab berkata dalam Roma 3:23, semua daripada kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bahkan apa yang kita anggap perbuatan baik sering dinodai oleh motif egois atau kesombongan. Bergantung pada diri kita sendiri, kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan dengan motif yang 100% benar-benar murni, berdasarkan standar Tuhan, atau untuk sepenuhnya bebas dari dosa. Tidak mungkin. Sedang mengikuti kebaktian pun orang dapat berdosa karena pikirannya dicemari oleh perbuatan-perbuatan atau pikiran-pikiran yang tercemar. Karena hati dan pikiran manusia telah tercemar oleh dosa. Itu sebabnya. Ketika kita datang kepada Kristus dengan iman dan percaya kepadanya untuk mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita, pada saat itu kita dilahirkan kembali berdasarkan Yohanes 3 ayat yang ketiga. Giliran baru dari Roh Kudus menghasilkan ciptaan baru. 2 Korintus 5:17 menuliskan itu. Allah memberikan hati yang baru kepada orang berdosa yang bertobat. Believing sinner. Orang berdosa yang bertobat, yang percaya kepada Yesus. Yang sekarang diarahkan untuk menaati dan menyenangkan Yesus daripada menyenangkan diri mereka sendiri. Jika sebelumnya kita adalah budak dosa, selalu ingin melakukan kehendak dosa, kehendak daging, keinginan dunia, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Roma 6 ayat 16. Kuasa dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Namun, kita masih hidup dalam daging. Dan daging cenderung menginginkan apa yang diinginkannya. Dalam Roma 7 ayat 21 sampai 23, Paulus mengakui perseteruan antara daging dan roh dalam hidupnya sendiri. Saya kutip apa yang Paulus katakan di dalam Roma 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapat dihukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ayat 22. Sebab di dalam batinku
aku suka akan hukum Allah. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Setiap peperangan yang timbul dari pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dunia ini, menang atau kalah, sepenuhnya didasarkan pada seberapa penuh kita berserah kepada kendali daripada Roh Kudus itu sendiri. Galatia 5 ayat 16-17. Semakin penuh hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, artinya semakin kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, semakin terdorong segala keinginan daging dari hati dan pikiran kita. Ini yang menentukan keberhasilan kita di dalam kehidupan ini sebagai pemenang atau orang yang dikalahkan karena kita terikat kepada keinginan dunia. Kita menentukan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, keinginan dunia akan tersingkirkan dan kita akan muncul sebagai pemenang. Kitab 1 Yohanes ditulis untuk orang-orang Kristen, bukan untuk orang-orang non-Kristen. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 8 dan 9. Saya kutipkan bagi kita sekalian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini dia berbicara kepada orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen berkata, aku tidak berdosa. Nah, dia berbohong. Dia menipu dirinya sendiri. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas dari perikop ini, bahkan mereka yang telah dilahirkan kembali dan ditebus oleh darah Tuhan Yesus masih bisa berbuat dosa dan lagi akan berbuat dosa sampai mereka menghembuskan nafas mereka yang terakhir. Melalui pikiran, sikap, atau tindakan, kita akan mendukakan Efesus 4 ayat 30 atau bahkan memadamkan api Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dari waktu ke waktu kita melakukan hal-hal ini. Di dalam keinginan kita ini, di dalam kedagingan kita ini. Memadamkan Roh Kudus berarti menolak karunia-karunia Roh Kudus seperti karunia untuk bernubuat atau karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh dan lain-lain sebagainya. Seringkali kita menolak karena kita tidak sejalan dengan alam pikiran kita. Kita tidak setuju akan hal-hal tertentu yang terdapat di dalam Alkitab. Karena kita tertuju akan dosa yang sedang kita lakukan, kita merasa nggak suka baca ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab. Tapi bukan berarti kita dibenarkan karena kita tidak setuju. Tetap saja kita berada dalam posisi bersalah, berdosa, karena kita menantang Tuhan dan firman-Nya di dalam hal ini. Tetapi perikop ini juga meyakinkan kita bahwa Tuhan menawarkan kasih-Nya yang terus-menerus dan berkelanjutan dan tidak pernah berakhir selama dunia ini ada dan terus akan dilanjutkan di surga kepada setiap daripada kita yang secara jujur mengaku dan setuju dengan Tuhan. Tuhan, aku telah salah. Tuhan, aku telah melanggar firman-Mu. Tuhan, aku telah berdosa. Artinya kita setuju bahwa kita ini berdosa. Nah, dengan prinsip seperti ini kita datang mengakui dosa kita setuju dengan Tuhan kita berdosa, kita mohonkan ampun, Dia adil, Dia memberikan pengampunan kepada kita karena upah dosa ini telah dibayarkan di dalam kuasa darah-Nya. Pada saat kita memohonkan pengampunan dari Tuhan, kita setuju dengan Tuhan bahwa kita telah melanggar ketetapan-ketetapan dan kekudusan-Nya, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Namun, bagian-bagian lain dari Alkitab ini juga memperjelas batas-batas yang bersangkutan dengan kasih karunia ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6 mengatakan, karena itu
Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, artinya berada di dalam Yesus Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 9 mengatakan bahwa mereka yang dilahirkan dari Allah tidak akan terus hidup di dalam dosa. Implikasinya, ini bukan soal berusaha lebih keras. Sebaliknya itu setara dengan mengatakan seekor ikan tidak bisa bertahan lama di darat karena sifatnya mencari air. Artinya, sebagai orang Kristen, kita tidak akan terus-menerus bisa bertahan hidup di dalam dosa karena roh baru yang diberikan kepada kita itu, hati yang baru yang diberikan kepada kita itu melalui pembaruan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus menyebabkan keinginan kita untuk berbuat dosa disingkirkan. Kita mengalami sebuah progres di dalam kehidupan ini. Suatu saat saya bertanya kepada orang yang mengatakan kepada saya, Pastor, saya masih tetap doyan melakukan dosa yang tersembunyi ini, Pastor. Pertanyaan saya simpel kepada Anda, saya katakan. Apakah yang Anda lakukan ini ingin Anda lakukan di hadapan istri dan mertua Anda? Ya enggak lah, Pastor, katanya. Saya tidak sebodoh itu, katanya. Nah, saya bertanya, apakah Anda percaya Tuhan itu Maha Hadir? Apakah waktu di belakang punggung istri dan mertua Anda melakukan ini bukan juga merupakan sebuah kebodohan? Karena Tuhan itu hadir dan melihat segala sesuatu yang Anda kerjakan. Jika Anda sadar akan hal ini, maka keinginan untuk melakukan itu akan dibatasi dengan pengertian Alkitab bahwa Tuhan itu Maha Hadir yang memperhatikan segala tindak tanduk kita dimanapun kita berada. Sehingga keinginan untuk sengaja berbuat dosa itu akan dihambat oleh pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Tuhan itu Maha Hadir. Seekor ikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat terdampar ke pantai, hanya dapat bertahan hidup untuk waktu yang singkat, hanya sesaat. Karena ikan memang diciptakan untuk hidup di air, bukan di daratan. Ketika kita dilahirkan kembali, kodrat kita berubah. Dan kita tidak dapat terus berbuat dosa dan hidup dalam gelimangan lumpur dosa. Kristus tidak hanya menghapus dosa masa lalu kita, Dia juga mengubah hati kita sehingga kita tidak lagi menginginkan untuk hidup di dalam dosa. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Paulus bertanya, ini Rasul Paulus yang bertanya, jika demikian, itu tertulis dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, terus-menerus hidup di dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia? Itu sekali-kali tidak. Dalam bahasa Inggris katakan God forbid. No. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Orang mati berhenti berbuat dosa. Yang berbuat dosa itu cuma orang hidup. Karena orang hidup masih memiliki keinginan, kehendak. Orang mati tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan lagi. Kalau kita mati di dalam daging karena hidup di dalam Kristus, maka daging yang mendorong kita untuk berbuat dosa ini dimatikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya perlu menyadari akan hal ini. Self-awareness ini dipentingkan. Meskipun orang Kristen masih akan berbuat dosa setelah diselamatkan, perubahan hati yang dibawa oleh Roh Kudus akan menghasilkan sikap baru terhadap dosa. Dosa tidak dapat terus menjadi pilihan gaya hidup jika kita telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Tuhan. Itulah artinya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 atau Kolose 2 ayat yang ke-6. Kita memiliki Tuhan yang baru. Kita tidak bisa, saya ulangi, kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus dan menjadi pengikut dosa pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin. Pengikut Kristus dan pengikut dosa pergi ke arah yang berlawanan. Roma 12 ayat yang kedua menginstruksikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita memperbarui akal budi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita ini yang memberi petunjuk kepada kita melalui Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kebenaran. Sehingga kita dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat. Bukan hanya itu, kita sepenuhnya bergantung kepada tuntunan daripada Tuhan Roh Kudus ini. Indah, bukan? Ketika seorang anak Allah yang sejati, benar-benar pengikut Tuhan Yesus, tersesat, apa yang terjadi dengan mereka? Maka Allah Bapa akan memberikan disiplin untuk membawanya kembali ke dalam keselamatan. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 7 dan 8 mengatakan, Ibrani 12, ayat 7 dan 8, saya bacakan bagi kita sekalian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti apa? Seperti anak. Di manakah terdapat seorang anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, bebas dari disiplin, bebas dari konsekuensi akibat dari kesalahan yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jika seorang yang mengaku Kristen tetap memilih gaya hidup berdosa dan tidak ada disiplin yang cukup untuk membawanya kepada pertobatan, maka menurut Alkitab sangat kecil kemungkinannya bahwa orang tersebut adalah anak Allah. Disiplin yang diberikan oleh Allah itu kencang dan cukup. Persoalannya adalah kalau mereka bukan benar-benar Kristen, mereka tidak memiliki Roh Tuhan, mereka tidak memiliki firman Tuhan yang akan menuntun mereka di dalam setiap langkah mereka. Setiap orang Kristen pasti pernah mengalami suara kecil yang berbisik di dalam hatinya. Jangan lakukan. Berapa sering juga kita langgar itu dan kita kerjakan yang oleh Roh Kudus telah diingatkan kepada kita. Apakah orang Kristen berdosa? Telah kita katakan tadi, ya. Karena dosa adalah pelanggaran hukum. Setiap manusia, baik Kristen ataupun bukan, pasti pernah dan akan melanggar hukum lagi. Tapi apakah orang Kristen dengan sengaja terus-menerus berbuat dosa dan kembali kepada gaya hidupnya yang lama seperti sebelum bertobat? Jawabannya tidak. Karena sekarang mereka memiliki Roh Kudus dan firman Tuhan Yesus yang ada di dalam hati mereka, dan Roh Kudus dan firman ini yang menuntun mereka di jalan yang benar. Kitab suci mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa. Namun jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 yang pertama yang kita telah kutip bersama-sama tadi. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita akan menjadikan kita semakin serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 yang ke-18 mengatakan itu. Apa artinya? Dosa adalah pelanggaran hukum. Artinya apa? 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat mengatakan kepada kita, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Jelas dikatakan ini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini definisi dosa itu. Kata yang diterjemahkan pelanggaran hukum berasal dari kata Yunani anomia. Bukan anosmia, anomia. Anosmia artinya lain lagi. Anomia. Yang berarti pengabaian total terhadap Tuhan dan hukum-hukumnya. Itu anomia. Pengabaian, kita mengabaikan, kita cuekin. Kita nggak mau peduli secara total
terhadap Tuhan dan hukum-hukumnya. Karena itu kita berdosa. Dari kata Yunani ini kita juga mendapatkan kata antinomianisme, yaitu kepercayaan bahwa tidak ada hukum moral yang Tuhan harapkan dipatuhi orang Kristen. Hukum ada, mereka tahu, tapi sengaja dilanggar. Coba lihat misalnya di jalanan. Kenapa banyak orang ditangkap? Kecepatan 35 miles per hour. Dia nyetir 30, 32 barangkali waktu dilihat 35. Oh ya, dia nyetirnya langsung 45. Langsung. Entah kenapa. Langsung naik sendiri. Padahal tadi sebelumnya oke. Begitu dilihatnya tanda 35. Oh ya? Oke, tancap 45 jalannya. Coba lihat tanda-tanda yang seperti demikian. Dilarang. Begitu ada perkataan dilarang. Oh ya? Coba. Selalu seperti itu. Jangan makan buah ini. Oh ya, coba makan, rasanya apa sih? Ya, seperti itu. Antinomianisme adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Dua perkataan, anti dan nomos. Anti berarti melawan atau menentang. Nomos berarti hukum. Antinomianisme berarti anti terhadap hukum. Atau menentang hukum. Nggak peduli terhadap hukum. Mau tulis hukum terserah, aku tetap lakukan. Saya ingat satu cerita ini. Saya berada dalam satu mobil dengan bapak ini. Di Indonesia, saya nggak sebut kotanya lah. Gini loh dok, katanya. Ini kan tanah perboden nih, kita tes ya, katanya. Dia klakson 3 kali. Tuh, nggak ada polisi. Saya masuk sekarang, katanya. Lah ini kan tetap aja perboden. Kan saya sudah tes, nggak ada polisi, katanya. Jadi dilanggar dong hukum ini. Hukum ada, dilanggar kalau ada polisi. Kalau polisi yang nggak ada, ya nggak salah, katanya. Jadi kalau polisinya datang, gimana Pak? Saya tanya. Saya akan jawab, tadi saya klakson, Bapak nggak ada. Yang penting saya sudah usahakan, Pak. Saya berusaha mati-matian loh. Saya mencoba mematuhi dengan mengklakson. Bapak nggak hadir, jadi saya masuk. Apakah ini sudah mencoba? Menurut saya bukan. Saya kasih tahu sama Bapak ini, Pak, saya ini seorang pendeta masih duduk di samping Bapak nih. Masih duduk di samping Bapak. Hadir melihat semua kejadian ini. Kira-kira gimana Pak? Kalau dosanya yang lain itu gimana tuh? Yang mungkin dilakukan di belakang anggota keluarga. Gimana dong? Apakah taktiknya sama? Tuhan, aku sudah panggil. Ternyata Tuhan nggak larang. Menurut Bapak, lantas maju terus, tabrak terus? Ya, hal-hal seperti demikian. Setiap dosa adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Karena dosa melanggar standar moral Tuhan bagi manusia. Sejak Tuhan menciptakan kita, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27, Tuhan memiliki hak untuk menentukan batas-batas bagi kita. Dia Tuhan yang menciptakan. Dia berhak menempatkan batas-batasan itu. Setiap pelanggaran terhadap batas-batas itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Yang berarti bahwa setiap dosa adalah tindakan pelanggaran hukum seperti yang telah kita baca bersama-sama tadi. Pengikut Tuhan akan menghindari pelanggaran hukum. Orang yang diberkati digambarkan sebagai orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 2. Aku rindu, kata pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 174. Aku rindu pada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, tulis pemazmur, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Mazmur 119 ayat 70 memaparkan sebuah kontras yang sangat jelas antara pelanggaran hukum dan kasih. Hati mereka tebal seperti lemak, itu orang-orang berdosa. Tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Yang satu cinta dosa, yang satu cinta Taurat. Tapi bukan berarti pemazmur tidak pernah berdosa. Kita tahu dia berdosa juga dengan Batsyeba dan membunuh suaminya Uria. Dan Alkitab mencatat tangannya berlumuran darah karena banyak pembunuhan terjadi. Namun Tuhan mengatakan Daud sebagai biji mata Tuhan. The man after my own heart. Alkitab membedakan antara seseorang yang berbuat dosa seperti yang kita semua lakukan, Roma 3 ayat 10, 23, dan 1 Yohanes 1 ayat 8.
dan seseorang yang hidup untuk mempraktekkan pelanggaran hukum dan dengan sengaja melakukan kejahatan secara terus-menerus. Tuhan bedakan orang jatuh dalam dosa kemudian bertobat atau orang terus-menerus berbuat dosa dan melakukannya secara aktif. Orang yang dengan sengaja melanggar hukum dengan tindakan kejahatan adalah orang yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada gaya hidup yang berdosa. Orang-orang yang melanggar hukum tidak percaya pada Tuhan atau menolak untuk mengakui hak Tuhan untuk mengatur hidup mereka. Mazmur 14 ayat yang pertama. Bahkan mereka yang hidup dalam pelanggaran hukum dapat menemukan pengampunan jika mereka berbalik dari dosa mereka dan menerima kebenaran dan keselamatan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21, Yohanes 3, 16-18. Mereka yang hidup dalam pelanggaran hukum sampai ajal menjemput mereka tidak pernah akan dapat mewarisi kerajaan Allah. Baca dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, Galatia 5 ayat 20-21. Dengarkan kembali khotbah tentang siapa yang masuk neraka 2 minggu yang lalu. Yesus memperingatkan bahwa di akhir zaman pelanggaran hukum akan meningkat dan kasih banyak orang akan menjadi dingin. Matius 24:12. Ketika sikap durhaka menguasai dunia, orang berhenti bertanya-tanya tentang benar dan salah. Mereka sudah tidak peduli lagi atau menulikan telinga mereka untuk mendengarkan bahwa standar moral itu sesungguhnya ada dan masih berlaku. Orang yang melanggar hukum mungkin menganggap diri mereka sangat religius dan spiritual. Itu menurut anggapan mereka paling tidak. Tetapi mereka telah mengambil sikap untuk memandang Tuhan seperti yang mereka inginkan. Mereka melecehkan Tuhan pada hakikatnya. Bukan seperti yang Tuhan inginkan mereka memandang Tuhan, tapi mereka memandang Tuhan seperti yang mereka inginkan. Antikristus yang dinubuatkan akan muncul di akhir zaman digambarkan sebagai manusia durhaka. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 8. Daniel mengatakan dia akan menjadi raja yang akan melakukan apa yang dia suka, semau-maunya, sesuka-sukanya. Daniel 11 ayat 36. Antikristus akan menjadi orang yang mengetahui siapa Tuhan, tetapi menyatakan dirinya berada di atas Tuhan. Dia tahu Tuhan, tapi dia mengangkat dirinya di atas Tuhan. Coba baca dalam Yesaya 14 itu. Seperti yang dilakukan iblis dalam Yesaya 14 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 4 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Itu semua referensi yang saya sampaikan bagi yang ingin belajar lebih lanjut. Dia, iblis ini disebut, atau antikristus ini disebut sebagai pelanggar hukum. Karena dia akan menolak semua otoritas dan sepenuhnya diserahkan kepada dosa. Mereka yang mengikuti antikristus selama masa kesusahan besar akan mengikutinya ke dalam pelanggaran hukum. Menuju kehancuran mereka sendiri. Mereka yang menerima tandanya tidak akan pernah dapat bertobat dan menemukan pengampunan, tetapi akan disiksa selamanya dalam lautan api. Pelanggaran hukum mengakibatkan rakyat menjadi liar. Pada waktu itu hakim sudah tidak berfungsi sebagai hakim lagi. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, layaknya antikristus. Kita melihat efek dari pelanggaran hukum di sebagian besar dunia saat ini. Hukum Tuhan dan bahkan hukum masyarakat sekuler ditolak karena dianggap usang, berlebihan, atau represi. Lihat baru-baru ini, 21 Maret, tentang pengesahan daripada hukum yang ada di Kanada tentang eutanasia, keinginan untuk mengakhiri hidup. Setiap orang adalah hukum bagi dirinya sendiri, sehingga setiap orang berkelakuan sekehendak hati mereka sendiri. Dan hasil dari jenis pelanggaran hukum ini adalah anarki dan kekacauan. Dosa tidak boleh dibenarkan dengan mengatakan nobody is perfect. Kalau kita mengatakan nobody is perfect, kita menghalalkan dosa yang kita lakukan atau orang lain lakukan. Tidak ada yang sempurna, kita katakan.
Tidak ada alasan untuk memberikan excuses seperti ini untuk menghalalkan dosa. Setiap tindakan dosa adalah contoh pelanggaran hukum, karena itu merupakan pelanggaran terhadap standar kekudusan Allah dan karakternya yang sempurna. Apa artinya bahwa orang percaya tidak berbuat dosa? Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 18. Artinya apa sih? Dalam suratnya yang pertama, Rasul Yohanes membahas jaminan keselamatan kita. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya. Kita pengikut Kristus artinya semua kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Karena dia ingin para pembacanya mengetahui bahwa mereka memiliki hidup yang kekal, Yohanes memberikan ujian iman yang dapat kita gunakan untuk memeriksa apakah kita benar-benar diselamatkan. Artinya kita melihat apakah kita menghasilkan sebuah progres di dalam kehidupan kita ini. Dalam 1 Yohanes terdapat berbagai gambaran tentang orang percaya yang sejati. Kita akan menilai sebentar, akan melihat sebentar. Apakah kita telah menghasilkan buah, menghasilkan sebuah progres di dalam kehidupan kita selaku pengikut Kristus. Jika seseorang mengenal Kristus dan bertumbuh dalam kasih karunia, dia umumnya akan ditandai dengan ciri-ciri berikut. Perhatikan ada 12 poin yang saya tuliskan di sini untuk melihat kemajuan kita sejak kita mengikuti Kristus. Yang pertama, orang percaya menikmati persekutuan dengan Kristus dan umatnya. Basisnya apa? 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kita menikmati persekutuan dengan Kristus. Adakah itu sudah terjadi? Atau kita mau buru-buru seperti dikejar anjing kalau kita sedang berdoa? Itu 1 Yohanes 1 ayat 3. Lihat orang dikejar anjing, ya buru-buru ngumpet. Atau orang lagi ngapain lah gitu. Jadi doa jangan keburu-buru diuber gitu. Atau baca firman, dikebut secepat-cepatnya. Ya, jangan seperti itulah. Yang kedua, orang percaya berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Coba selidiki kehidupan kita berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 6 7 ini. 1 Yohanes 1 ayat 6, 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Apakah kita sudah beralih dari kegelapan ke dalam terang? Yang ketiga, orang percaya menerima dan mengakui dosanya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Sudahkah kita melihat dan mengakui itu dosa kita, dan kita akui dan kita minta ampun, tuntunan daripada Tuhan untuk tidak melakukannya lagi. Yang keempat, orang percaya menaati firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Orang percaya menaati firman Tuhan. Sudahkah kita? Tahu salah, sengaja dilanggar. Tahu tadi perbodan, klakson, gue masuk nih. Yang kelima, orang percaya lebih mengasihi Allah daripada dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Sudah terjadi? Ini bentuk-bentuk progres yang kita lakukan ya. Yang keenam, kehidupan orang percaya ditandai dengan melakukan apa yang benar. 1 Yohanes 2 ayat 29. Yang ketujuh, orang percaya berusaha untuk mempertahankan kehidupan yang murni, anti dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Tidak ada shortcut. Ayat ke-8, yang ke-8. Orang percaya melihat pola dosa yang semakin berkurang dalam hidupnya. 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 5 ayat 18. Yang paling kencang mengajarkan ini adalah Rasul Paulus. Kalau dulu kamu seorang pencuri, setelah bertobat, stop mencuri. Mulai bekerja. Hasilkan penghasilan dengan tanganmu sendiri. Bantu orang berkesusahan. Ini progres. Ini dia lihat pola dosa yang berkurang. Hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ke-9. Orang percaya menunjukkan kasih kepada orang Kristen lainnya. 1 Yohanes 3 ayat 14. Yang ke-10. Orang percaya berjalan sesuai perkataannya. Versus hanya berbicara tanpa tindakan. NATO, no action, talk only. 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 19. Yang ke-11, orang percaya memelihara hati nurani yang bersih. 1 Yohanes 3 ayat 21. Yang terakhir, orang percaya mengalami kemenangan dalam perjalanan kekristenannya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kita perlu menelaah ini, mempelajari ini dan menilai
agar kita tahu bagaimana perjalanan kekristenan kita itu sendiri. Nomor 8 dalam daftar di atas tadi, saya ulang ya, orang percaya melihat pola dosa semakin berkurang dalam hidupnya. Ini jadi nomor 8 dalam daftar di atas tadi adalah bahwa orang percaya akan menunjukkan pola penurunan dosa dalam hidupnya. Artinya ia akan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Inilah yang dikatakan Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, artinya Yesus Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Benar dong. Dan lagi Yohanes mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Beberapa orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah menafsirkan ayat-ayat ini dengan maksud untuk mengartikan bahwa orang Kristen dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa. Tidak ada perkataan demikian. Tidak ada maksud dan tujuan seperti demikian. Karena orang Kristen sekalipun masih dapat berbuat dosa. Tidak ada yang sempurna selama di dunia ini. Kesempurnaan atau glorification ini nanti di surga. Lagi pula, Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang tetap kata kuncinya, berada di dalam Dia, berada di dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3:6 tadi. Dan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, kita cek ini. Berdasarkan ayat-ayat itu, mereka beralasan dosa pasti sudah berlalu. Padahal tidak. Jika kita melakukan dosa, itu buktinya bahwa kita tidak diselamatkan karena orang Kristen tidak berdosa. Tapi bukan itu, saya ulang, tetapi bukan itu yang diajarkan Rasul Yohanes melalui ilham Roh Kudus yang disampaikannya di dalam ayat-ayat itu. Mereka cuma salah menafsirkan karena tidak membaca konteks Alkitab secara benar. Kita tahu bahwa ketika Yohanes menulis bahwa orang percaya tidak melanjutkan kehidupan dalam dosa, dia tidak, saya ulang, dia tidak mengacu pada kesempurnaan tanpa dosa. Karena apa yang dia tulis di tempat lain dalam surat yang sama, Yohanes secara jelas mengatakan bahwa selaku orang percaya kita masih dapat berdosa, tapi bukan berarti kita kembali kepada gaya hidup yang lama sebelum menjadi orang percaya. Kepada orang percaya, Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi masih ada. Jadi orang Kristen masih bisa berbuat dosa maksudnya. Jadi kita semua adalah orang yang masih dapat berdosa. Dan kita terus bergumul dengan dosa. Dan bahkan setelah kita diselamatkan, namun kita tidak hidup di dalam dosa. Artinya, kita tidak hidup dalam kebiasaan dosa di masa lampau. Tidak kembali lagi kepada gaya hidup yang lama. Kita tidak akan pernah tahu dan benar-benar mengerti apa artinya bebas dari dosa sampai kita bersama Tuhan dalam kemuliaan. Apabila Kristus dalam 1 Yohanes 3:2, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Melihat Dia dalam keadaan sebenarnya artinya kudus, suci, sempurna, tanpa cacat dan tanpa celah. Dan kita semua yang percaya padanya disempurnakan dalam Kristus pada saat di surga. Inilah yang disebut sebagai glorification atau absolute righteousness. Ingat dulu kita bicara tentang sanctification, made righteous, dan kemudian kita berbicara tentang justification, declared righteous, dan kemudian glorification. Absolute righteousness. Ingat juga dulu justification itu didefinisikan sebagai an act of God whereby God declares the believing sinner righteous in Jesus Christ while yet in his sinning state. Jika Yohanes tidak mengacu pada kesempurnaan tanpa dosa, apa maksudnya bahwa orang percaya tidak hidup dalam dosa dalam arti terus-menerus berbuat dosa? Sangat sederhana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Maksudnya bahwa orang percaya tidak akan terus-menerus mempraktekkan dosa sebagai gaya hidup mereka.
akan ada perbedaan antara hidup lama tanpa Kristus dan hidup baru di dalam Kristus. Pencuri yang dikenal oleh gaya hidupnya sebelum bertobat, yaitu hidup untuk mencuri. Bukan lagi pencuri setelah ia bertobat, artinya ia membuat sebuah perubahan dengan berhenti mencuri. Dia memiliki cara hidup yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Pezina yang dikenal oleh imoralitasnya tidak lagi menjadi pezina, artinya ia tidak lagi hidup dalam perzinahan. Pola perilakunya telah berubah. Anak Tuhan yang dulunya hidup sebagai pencuri mungkin saja masih bergumul dengan ketamakan, keinginan mencuri, nalurinya masih ada. Tetapi ia tidak lagi hidup menurut pola pencuri. Anak Tuhan yang dulunya berzina mungkin masih bergumul dengan nafsu, tetapi ia telah melepaskan diri dari kehidupan yang lama, yang bersifat amoral. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, artinya kepada Kristus, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3:3 tadi. Pada saat kita membedah, saya ulang, pada saat kita membedah, pada waktu kita dissect 1 Yohanes 3:6 dengan teliti, maka kita akan menemukan pengertian sebagai berikut. Karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, artinya yang tetap bersatu dalam persekutuan dengan Dia, dalam arti dengan sengaja, dengan sadar, dan dengan kebiasaan yang penuh, dengan ketaatan memilih untuk tetap berada di dalam Yesus. Tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak melakukan dosa lagi dalam arti tidak kembali kepada gaya hidup lama seperti sebelum bertobat. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Yesus ini, dalam arti masih secara aktif berbuat dosa dan hidup dalam dosa, karena jika seorang telah mati terhadap dosa, maka ia telah berhenti berbuat dosa. Karena bagaimana mungkin seorang yang telah mati terhadap dosa masih bisa hidup di dalam dosa itu sendiri. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kata tetap berada di dalam Dia adalah kata kunci. Tetap berada di dalam Dia artinya tetap berada di dalam Yesus. Ini kata kunci. Seorang percaya yang bergumul dengan dosa dan terkadang menyerah, tetapi menyerah pada dosa tidak lagi normatif. Tidak normatif, saya katakan ya. Tidak normatif artinya tidak berpegang teguh pada norma. Artinya dia tahu normanya, dia langgar. Ya, jadi menurut kaidah yang berlaku. Saat kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, kita sedang dikuduskan. Saat kita dipimpin oleh Roh, kita akan semakin berjalan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Jika seseorang mengaku sebagai orang percaya, tetapi secara sengaja hidup bertentangan dengan firman Tuhan, maka orang itu menunjukkan kepada dunia bahwa dia belum diselamatkan. Tidak seorang pun yang memilih untuk dengan sengaja secara terus-menerus hidup dalam dosa dapat mengatakan bahwa ia mengenal Tuhan. Tidak mungkin. Karena dosa yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang tidak sesuai dengan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam homoseksualitas misalnya, penyembahan berhala, perzinahan, atau kepalsuan yang tidak menunjukkan buah pertobatan adalah bukti bahwa belum ada pekerjaan regenerasi roh yang terjadi di dalam hatinya, terlepas dari klaim yang disampaikan tentang siapa dia. Sebuah kepalsuan, bukan? Yohanes memberi kita alasan mengapa orang percaya tidak lagi hidup terus-menerus berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jelas kalimatnya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3:9. Seorang Kristen sejati tidak akan dengan sengaja, sadar, dan berulang kali berbuat dosa yang sama. Itu tidak ada dalam DNA spiritual mereka. Closing statement saya, singkatan saya, summary saya sebagai berikut. Sebagai orang percaya, kita masih tetap bergumul melawan kehendak dosa, dan dari waktu ke waktu kita masih dapat jatuh dalam dosa. Namun, kita tidak akan kembali kepada gaya kehidupan lama yang penuh dengan lumpur dosa. Sebagai orang percaya, kita akan menghasilkan buah yang sesuai
dengan pertobatan kita. Dan setiap orang yang mengenal kita akan melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, mereka melihat sebuah progres dalam kehidupan kita. Dan buah pertobatan ini pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang telah ditaburkan ini jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah yang menetap di dalam kehidupan mereka, menjalankan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mari kita buka pintu hati kita. Kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi memberkati kita semua. Menuntun kita di jalan yang benar. Sehingga Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Diberkati Engkau saat Engkau masuk. Diberkati Engkau saat Engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Apa yang Engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pelayananmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Dan kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Menuntun kita di jalan yang benar. Bahkan membaringkan kita di padang berumput hijau. Serta menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita. Dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa kembali minggu depan. Sementara itu tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.